Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Primadola, NIM 22 Seksi 22 BB08, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem organ yang digunakan untuk menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Fungsi dari sistem pernapasan manusia yaitu yang pertama, menghirup dan menghembuskan udara atau bernapas. Kedua, pertukaran gas antara paru-paru dan aliran darah. Ketiga, pertukaran gas antara aliran darah dan jaringan di dalam tubuh. Yang keempat, menciptakan suara. Dan yang kelima, mencium bau. Kemudian ada saluran pernapasan manusia, terdiri dari yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung berlapis laput lendir, berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Di dalamnya terdapat beberapa struktur penyusun, yaitu ada kelenjar minyak, kelenjar keringat, rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Kemudian ada konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua, TK atau faring. TK atau faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun dari otot lurik dengan panjang kurang lebih 4 cm. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pencernaan dengan saluran pernapasan. Yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Pada pangkal tenggorokan terdapat sebuah katup yang disebut epiglotis. Epiglotis ini berfungsi mengatur jalannya makanan dan udara pernapasan sesuai dengan salurannya masing-masing. Di samping itu, pada pangkal tenggorokan terdapat pita suara yang merupakan organ penghasil suara pada manusia. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Yang keempat yaitu batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan. Pada bagian dalam rongga terdapat epitel bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Yang kelima yaitu cabang tenggorokan atau bronkus. Batang tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar, cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Yang keenam yaitu alveolus, merupakan struktur berbentuk bola-bola mungil atau gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Epitel pipih yang melapisi alveolus memudahkan darah di dalam kapiler-kapiler darah mengikat oksigen dari udara dalam rongga alveolus. Kemudian paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada tepat di atas sekat diafragma. Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Paru-paru terdiri dari dua bagian. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sehingga lebih besar dari paru-paru kiri yang terdiri dari 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 lapis laput paru-paru atau pleura. Di bagian dalam paru-paru terdapat gelembung halus yang merupakan perluasan permukaan paru-paru yang disebut alveolus. Yang kedelapan yaitu pleura. Pleura merupakan selaput pembungkus paru-paru. Antara selaput luar dan selaput dalam terdapat rongga berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Dinding rongga pleura bersifat permeabel terhadap air dan zat-zat lain. Kemudian ada mekanisme pernapasan manusia. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernapasan dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pernapasan luar atau eksternal, yaitu terjadinya pertukaran udara antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler.
Yang kedua yaitu pernapasan dalam atau internal, adalah pertukaran udara antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot antar tulang rusuk. Pernapasan dada terjadi melalui fase inspirasi dan ekspirasi. Mekanismenya yaitu yang pertama pada fase inspirasi, terdiri dari otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian tulang rusuk terangkat, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara luar masuk ke paru-paru. Yang kedua yaitu fase ekspirasi pernapasan dada. Mekanismenya yaitu otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuk menurun, kemudian paru-paru menyusut, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Pernapasan perut merupakan pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Mekanisme pernapasan perut juga dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama fase inspirasi. Mekanismenya yaitu sekat rongga dada atau diafragma berkontraksi, kemudian posisi dari melengkung menjadi mendatar, kemudian paru-paru mengembang, kemudian tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara masuk. Yang kedua yaitu fase ekspirasi. Mekanismenya terdiri dari otot diafragma relaksasi, kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung, kemudian paru-paru mengempis, kemudian tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, kemudian udara keluar dari paru-paru. Selanjutnya, volume dan kapasitas paru-paru. Udara yang dipernafaskan oleh tubuh dapat digolongkan menjadi, yaitu yang pertama, udara pernapasan biasa atau volume tidal, merupakan udara yang masuk dan keluar paru-paru pada saat pernapasan biasa. Volume udara yang masuk dan keluar sebanyak 500 ml. Yang kedua yaitu udara cadangan inspirasi atau udara komplementer, merupakan udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru secara maksimal setelah melakukan inspirasi normal. Besarnya udara komplementer adalah 2.500 sampai 3.000 ml. Yang ketiga yaitu udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer, merupakan udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah melakukan ekspirasi biasa. Besarnya udara suplementer adalah 1.250 sampai 1.300 ml. Yang keempat yaitu udara residu, merupakan udara yang tersisa di dalam paru-paru yang berfungsi untuk menjaga agar paru-paru tetap dalam keadaan mengembang. Besarnya udara residu adalah 1.200 ml. Selanjutnya yaitu frekuensi pernapasan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan frekuensi pernapasan adalah yang pertama yaitu usia. Balita memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan manula. Semakin bertambah usia, intensitas pernapasan akan semakin menurun. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Laki-laki memiliki frekuensi pernapasan lebih cepat dibandingkan perempuan. Yang ketiga yaitu suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Yang keempat yaitu posisi tubuh. Frekuensi pernapasan meningkat saat berjalan atau berlari dibandingkan posisi diam. Frekuensi pernapasan posisi berdiri lebih cepat dibandingkan posisi duduk. Frekuensi pernapasan posisi tidur terlentang lebih cepat dibandingkan posisi tengkurap. Yang kelima yaitu aktivitas. Semakin tinggi aktivitas, maka frekuensi pernapasan akan semakin cepat. Selanjutnya ada gangguan sistem pernapasan manusia. Yang pertama yaitu ada asma. Asma adalah gangguan pada rongga saluran pernapasan yang diakibatkan oleh kontraksi otot polos pada trakea,
dan mengakibatkan penderita sulit bernapas. Yang kedua yaitu tuberkulosis atau TBC, merupakan penyakit spesifik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosae. Yang ketiga yaitu faringitis, merupakan peradangan pada faring sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Yang keempat yaitu bronkitis, adalah penyakit karena peradangan pada bronkus. Yang kelima yaitu pneumonia, adalah peradangan paru-paru di mana alveolus biasanya terinfeksi oleh cairan dan eritrosit berlebihan. Yang keenam yaitu emfisema, adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Yang ketujuh yaitu difteri, merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtherial yang dapat menimbulkan penyumbatan pada rongga faring maupun laring. Selanjutnya yaitu cara memelihara organ pernapasan. Terdiri dari yaitu dengan cara menghindari merokok, kemudian berolahraga, menghindari paparan polusi, dan menjaga kesehatan. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.